Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, jemaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan aman. Dan alhamdulillah kita pun bisa berkumpul di majelis ilmu. Dan alhamdulillah juga kita diberikan kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat ini biasanya banyak menipu manusia. Semoga kita semuanya bukan orang yang tertipu. Baik, kita akan membahas al-qawaidul arba'. 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam menulis kaidah yang berjumlah 4, ada 2 kitab. Yang pertama Al-Qawaidul Arba' khusus membahas tentang tauhid. Yang kedua Arba'u Qawaid taduru alaihi al-ahkam. 4 kaidah yang semua hukum dibangun di atasnya. Yang kedua ini lebih umum daripada Al-Qawaidul Arba'. Nah, yang akan kita bacakan ini adalah 4 kaidah yang berkaitan dengan pembahasan tauhid. Di mana beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullaha al-karima rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha luas rahmatnya dan Maha Penyayang. Aku memohon kepada Allah yang Maha Karim, Rabb yang menguasai arsy yang agung, agar dia menjadikan dirimu sebagai walinya di dunia dan di akhirat. Dan agar dia menjadikanmu sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Dan agar dia menjadikan dirimu termasuk golongan orang-orang yang bila diberi nikmat dia bersyukur, bila dia diberi ujian dia bersabar, dan bila berbuat dosa dia beristighfar. 3 perkara ini merupakan cerminan kebahagiaan: syukur, sabar, dan istighfar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari muqaddimah ini. Sesungguhnya ini adalah
4 kaidah yang sangat ringkas dan sangat penting untuk dipahami. Termasuk ucapan imamud dakwah, imam yang mengajak kepada tauhid. Dan sungguh 4 kaidah ini sangat penting untuk dipahami. Di tengah-tengah kaidah ini terdapat pemahaman tentang tauhid dan syirik. Sehingga siapa yang tidak memahami kaidah ini maka sulit untuk menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Atau dia tidak bisa membedakan mana keadaan orang yang musyrik dan mana keadaan orang yang bertauhid. Pada hari ini banyak orang-orang yang difitnah oleh keadaan tentang perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat gamblang. Makanya dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau dalam 4 kaidah ini diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal risalah ini dan juga yang lainnya, Syekh biasanya berdoa, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang dia ajarkan ilmu. Ini bagian dari kelembutan beliau. Di sini beliau berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai walinya dan seterusnya. Demikianlah contoh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan kelembutan. Dan lembut itu tidak harus berbicara lemah gemulai seperti bencong, kan? Lembut itu mendoakan kebaikan, tidak suka melaknat. Mengajak orang dengan hati, bukan dengan dendam. Maka oleh karena itu Allah katakan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Surah Ali Imran ayat 159. Maka dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah lah engkau dapat bersikap lembut kepada mereka. Dan di sini kita juga belajar bahwa mengajak orang itu, berdakwah itu dengan 2 keadaan. Pertama, diajak langsung. Kedua, didoakan. Yang sering kita lupakan adalah mendoakan, terutama kaitan dengan istri dan anak di rumah, atau istri kepada suami dan anak. Menasehati tanpa mendoakan. Ulama kita, mereka menasehati seraya mendoakan. Lihat bagaimana penulis mengajak kita kepada pemahaman 4 kaidah ini sekaligus mendoakan orang yang akan memahaminya. Karena dengan mendoakan itu berarti kita memiliki kelembutan hati. Itu yang dimiliki oleh penulis. Bi rahmatin minallahi linta lahum, yaitu Rasulullah SAW dalam ayat tadi disebutkan dengan rahmat Allah lah kau bersikap lembut kepada mereka. Ini adalah merupakan penekanan bahwa kelembutan itu bagian daripada rahmat Allah yang Allah titipkan kepada kita, yang kemudian kita gunakan untuk bersikap baik kepada orang lain. Allah juga menyebutkan tentang sifat Rasulullah SAW dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan supaya engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam.
Allah juga mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 128, bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang beriman dia berkasih sayang. Ini mengenai contoh metode dakwah yang benar. Kadang kita ini cepat putus asa dalam berdakwah. Seakan-akan kita yang memegang kendali hidayah itu. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah waktu perang Uhud. Waktu itu Rasulullah SAW terluka. Nabi SAW berkata kepada Allah, kepada mereka, ma yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Padahal beliau tidak berkata kasar, beliau hanya memastikan orang yang melukai wajah Nabi mereka itu tidak akan pernah beruntung. Ternyata ucapan beliau ditegur oleh Allah. Laisa laka minal amri syai'. Perkara hidayah bukan urusan kamu. Sedikit pun kau tak punya urusan dalam hal ini. Ternyata 3 orang yang menombak Nabi sehingga jatuh gigi geraham itu karena helmnya melengkung ke dalam, 3-tiganya masuk Islam. Bahkan ada yang lebih sadis daripada orang-orang itu, yaitu Hindun dan Wahsy masuk Islam. Maka untuk urusan ini kita jangan tergesa-gesa menjustis orang. Dakwah itu dakwah mengajak dan berdoa. Mengajak dan berdoa itu dalam bahasa Arab sama. Ad-da'wah. Dakwah diambil dari situlah kata doa, kata undangan, kata mengajak. Kalau kita mau mengundang orang di pernikahan, apa bahasa Arabnya? Da'autuka ilal walimah. Aku mengajakmu ke tempat walimah. Dan undangan yang dikirim itu namanya ad-da'watu. Baik. Di sini beliau meminta kepada Allah semoga Allah menjadikan engkau sebagai walinya. Dan wali Allah Subhanahu wa taala tentunya orang-orang yang dekat dengan Allah secara cinta maupun ketaatan. Itu wali Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan mengenai wali Allah ini untuk membedakannya dengan wali yang lain ada 3 ayat yang tidak bisa ditiru oleh wali syaitan. Kalau yang lain bisa ditiru, penampilan, kemudian kelemah lembutan masih bisa ditiru oleh wali syaitan. Tapi ada 4 ayat yang seseorang tidak dikatakan wali Allah. Ada 3 ayat yang seorang tidak dikatakan wali Allah kalau dia tidak mengikuti 3 ayat. Pertama, surah Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Apa isinya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Dan ini yang tidak sanggup dilakukan oleh wali-wali yang berpura-pura menjadi wali Allah. Karena mereka banyak yang terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Di sini Allah menyebutkan jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Yang mana sifat wali Allahnya? Itu mengikuti sunnah.
Kemudian yang kedua suratul Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang berpaling dari agamanya, maksudnya murtad, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang dicintai olehnya dan mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap rendah hati kepada orang-orang mukmin dan bersikap tegas kepada orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, tidak takut celaan orang yang mencela. Lihat sifatnya. Di antara sifat mereka, mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Dan mereka itu lembut kepada kaum mukminin, tegas kepada orang kafir. Bukan dibalik, kepada orang kafirnya lembut, kepada orang yang berimannya kasar. Kemudian sifat mereka yang lain, mereka berjuang di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Kalau sekarang ini kita takut mengikuti sunnah karena takut dicela orang, kita belum masuk dalam ayat. Karena sifat wali-wali Allah itu tidak peduli apa kata orang, selama dia berada di atas kebenaran. Kemudian sifat yang ketiga dalam surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, surat Yunus ayat 62-63. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu orang yang beriman dan mereka bertakwa. Coba untuk perhatikan ayatnya tentang wali Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berarti orang yang masih takut bukan wali Allah, bukan begitu pemahaman. La khaufun alaihim ini adalah merupakan kalimat kepastian mereka pasti masuk surga. Karena yang tidak ada rasa takut sama sekali hanya di surga. Kalimat la khaufun ini Allah menggunakan kata isim. Yang mana rasa takut itu dihilangkan selama-lamanya. Dan itu terjadi hanya di surga. Dan ayat ini berbicara tentang wali-wali Allah itu tempatnya di surga, tidak ada rasa takut bagi mereka, itu maksudnya. Baru disifati apa sifat mereka di dunia sehingga mereka masuk surga, itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Di sini nggak bisa ditiru oleh wali syaitan. Walaupun di sisi yang lain mereka masih bisa menipu dari penampilan dan seterusnya. Nah, yang itulah yang dimintai oleh penulis agar kita menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas kebenaran. Dan Allah menjadikan dirimu sebagai orang yang diberkahi. Diberkahi. Apa arti diberkahi? Nah, di sini ada Bapak berkat ya? Bapak berkat, Ibu berkat ada. Kebaikan yang banyak. Oke, kalau di sini ini sama dengan tafsiran perkataan Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dia menjadikan diriku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Di antara penafsirannya, yaj'aluni atau ja'alani mu'alliman aynama kuntu. Mu'allimanil khaira aynama kuntu.
Yaitu aku dijadikan sebagai orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada. Jadi keberkahan itu di antara bentuknya seseorang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain dimanapun dia berada. Dan makna umumnya dia memiliki kebaikan yang banyak dan kebaikan itu langgeng. Itu arti berkah. Makanya air kolam yang berisi ikan ya, disebut apa? Disebut birkah. Disebut birkah. Diambil dari huruf yang sama, barkah dan birkah. Kenapa disebut birkah? Karena airnya tenang dan berisi ikan. Kolam renang tidak disebut birkah, tapi disebut masbah atau hammam. Kalau airnya mengalir disebut apa? An-nahru, sungai. Tapi kalau airnya tenang, ditampung di tengah, dan di situ diisi ikan, maka disebut apa? Birkah. Itu menggambarkan keberkahan itu banyak dan menetap. Artinya langgeng. Kemudian berikutnya penulis mendoakan wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabar. Dan Allah menjadikan dirimu orang yang diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian dia bersabar, dan ketika melakukan dosa dia beristighfar. Ini menunjukkan bahwa setiap keadaan ada ibadahnya. Kalau kita mendapat nikmat, ibadah yang paling baik pada saat itu adalah bersyukur. Itu ibadah yang paling baik. Kalau kita mendapatkan ujian, ibadah yang paling utama adalah bersabar, apalagi ridho. Ya. Sedangkan ibadah di saat kita berbuat salah, yang terbaik apa? Taubat dan istighfar. Dan tiga perkara ini adalah cermin kebahagiaan. Antum mau taruh dimanapun tiga perkara ini, pasti yang mensifatinya, memiliki sifat ini pasti bahagia. Andai batu bisa bicara dan ditaruh sifat ini padanya, maka batu itu akan mengatakan dirinya bahagia. Oleh karenanya dalam rumah tangga pun demikian. Kenapa orang dalam rumah tangga terjadi jenuh, bosan, ya, kemudian merasa risih? Karena dia tidak punya tiga perkara ini. Coba seorang pasangan bersyukur atas kelebihan pasangannya, bersabar atas kekurangannya, memaafkan apa yang menjadi kesalahannya. Kira-kira apa yang terjadi? Tenang. Itu tetap akan bahagia. Walaupun keributan-keributan tetap ada. Ya, namanya hidup. Maka demikian dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Kita tidak bisa keluar dari tiga lingkaran ini selama kita hidup. Apa tiga lingkaran itu? Nikmat, ujian, dosa. Bahkan yang terakhir kata Syekh Abdul Razak, sehebat apapun Anda menghindari dosa, pasti ada kesalahan juga yang Anda lakukan. Bahkan ada kesalahan yang jauh lebih berbahaya dari dosa. Apa kira-kira? Bahkan lebih berbahaya dari riya. Apa yang lebih berbahaya dari dosa dan riya itu?
Oke, syirik. Yang lain selain syirik besar. Apa? Ujub. Seperti kita khutbahkan. Itu lebih berbahaya dari riya. Karena ujub itu kata ulama salaf seperti memelihara anjing galak di dalam rumah. Riya itu seperti anjing galak yang datang dari luar rumah. Maka kita butuh istighfar kepada Allah. Karena sehebat apapun kita menghindari kesalahan dan dosa, ada aja kesalahan lain yang kita lakukan. Dan itu yang membuat seorang bahagia. Bahkan orang yang beristighfar kepada Allah membuat Allah senang. Kalau antum bekerja di sebuah instansi, berbuat sesuatu yang menyenangkan bos, lalu dengan sebab itu antum dapat bonus, bahagia nggak? Bahagia. Belum lagi di perusahaan itu antum dihormati gara-gara antum dekat dengan bosnya. Lalu bagaimana dengan orang yang cari perhatian Allah dan membuat Allah senang? Tentu itu jauh lebih mulia. Bagaimana cara membuat Allah senang? Ya dengan 3 perkara. Allah suka dengan orang yang melakukan 3 perkara tadi. Dan kita sekali lagi nggak bisa menghindari 3 perkara. Maka oleh karena itu Allah katakan tentang syukur, washkuruli wala takfuru. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar. Dan syukur itu dalam 3 keadaan. Mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, mengamalkan syukur itu dengan menggunakan nikmat Allah, kemudian mengakui secara batin bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah. Itu orang yang bersyukur. Maka oleh karenanya Allah katakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada satupun nikmat yang kalian dapatkan kecuali itu datang dari Allah. Jangan seperti siapa? Qarun. Apa dikatakan Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi nikmat karena hasil daripada ilmu yang kumiliki. Nah, antum hati-hati nih. Kita semua hati-hati. Bahwa sebagian dari kita dulunya tidak punya apa-apa, datang dari perantauan, dan datang dari luar kota, datang merantau ke sini, lalu sukses, pulang kampung, berbangga diri, lihat semua hasil usaha dan kecerdasan. Ini kalimat Qarun. Dan ini bisa merusak keyakinan bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga mengatakan tentang orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dimana ketika dia diberi nikmat dan diberikan ujian, orang ini mengatakan bahwa dia berdoa kepada Allah. Dan jika dia diberikan nikmat, dia mengatakan ini adalah hasil ilmuku. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 49. Ini orang tidak bersyukur kepada Allah. Allah wa idza massal insana durrun da'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmi bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia itu ditimpa oleh kemelaratan, dia berdoa kepadaku. Dia berdoa kepada kami. Kemudian apabila kami merubah musibah itu menjadi nikmat, maka dia berkata, sungguhnya ini hasil daripada pengetahuan. Ini bukan orang yang bersyukur.
Maka harus dia yakini bahwa semua pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Contoh lagi orang yang tidak bersyukur walaupun memuji Allah, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat. Ada orang yang melakukan syukur walaupun dia bermaksiat. Ada. Contoh misalnya orang adu domba. Ini adu domba maksudnya dombanya diadu. Nama dombanya misalnya Johan. Tidak ada yang nama Johan di sini. Insyaallah tidak ada yang tersinggung ya. Ditanya istrinya, gimana Johan menang? Akang, kata suaminya, alhamdulillah menang Johan. Kira-kira dia bersyukur enggak? Enggak. Dia sedang bermaksiat kepada Allah. Dan saya sering dengar itu dari ucapan orang-orang yang main togel ya. Togel yang sore hari nomor berapa yang keluar Pak? 2 angka gitu. Buntut apa namanya? Buntut ya. Ya. Itu kan ditanya tuh sore-sore tuh dulu ya. Sekarang udah ndak sore ndak siang, sekarang nanya nomor terus. Alhamdulillah keluar 2 angka Pak katanya gitu. Nah, waktu kita kecil-kecil dulu kalau taruhannya 5.000 dapat 30.000 kan. Gitu. Dan banyak orang bersyukur dengan itu. Tetapi apakah dia bersyukur? Tidak. Karena dia sedang bermaksiat kepada Allah. Ya. Dulu waktu tahun berapa anak masih aktif di Natuna itu. Anak biasa keluar rumah jam 2 sampai jam 3 lah. Di Kahuripan itu dulu jarang ada taksi. Sehingga anak harus naik taksi di Taman Yasmin sana, naik angkot dulu dari situ. Taman Yasmin itu naik taksi ke Halim. Nah, suatu malam anak naik taksi, naik angkot, tapi anak duduk di depan. Duduk di depan supaya kalau ada yang naik dari wanita-wanita nakal itu anak tidak dapat fitnah di belakangnya. Malam itu ternyata ada penggerebekan dari Pol PP. Itu naik semua tuh AWW itu di angkot yang saya naiki. Karena duduk di depan, alhamdulillah duduk di depan. Apa kata mereka? Semua mengatakan alhamdulillah tidak ditangkap Pol PP katanya. Ya Allah, masih bersyukur juga mereka. Ya. Padahal mereka berzina. Ya. Kalimat itu apakah syukur? Enggak. Karena mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu Allah katakan kepada kaum Quraisy agar mereka mentauhidkan Allah setelah mendapatkan 2 nikmat. Nikmat usaha dan nikmat hasil. Usaha berdagang dan hasilnya bukan hanya keuntungan tapi keamanan. Keuntungan dan keamanan. Apa cara bersyukurnya? Falyabudu rabba hadzal bait. Itu cara bersyukur yang syarat yang kedua selain meyakini tadi. Baru memuji Allah dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sampaikan. Kemudian sabar. Sabar ini kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan. Terkadang ada keadaan-keadaan tertentu membuat kita tidak sabar. Ya. Dan betul-betul sulit sabar itu kalau tidak dilatih. Oleh karena itu Rasulullah katakan, "Waman yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang belajar sabar, berarti sabar itu belajar. Ya. Banyak penelitian yang mengkaitkan cara sabar yang benar dengan sains dan perbuatan Nabi SAW. Kenapa kita kadang nggak bisa sabar kalau lagi menghadapi sesuatu, menghadapi anak, menghadapi pasangan, menghadapi keadaan hidup, ya kan? Ternyata sabar itu bukan hanya belajar teorinya, tapi juga belajar bersikap. Ya. Ada yang menyampaikan sesuai dengan
apa yang dilakukan Nabi SAW waktu di Taif. Itu kan puncak kesabaran. Dilempar, diusir, ya. Sempat-sempatnya mereka yang meneliti sejarah itu mengambil kesimpulan bahwa di antara cara untuk betul-betul sabar ketika marah kita memuncak, kita disuruh menarik napas. Nah, waktu itu Nabi SAW narik napas dia sebelum dia mengatakan Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hillati. Sebelum itu beliau gitu. Jadi sempat-sempatnya diteliti oleh orang-orang yang menelitinya. Tapi betul juga, coba antum lagi apa gitu, lagi marah, tarik nafas. Iya kan? Seakan-akan melambatkan adrenalin aliran darah kita. Kan biasanya itu kan gara-gara jantung marah kan? Marah. Makanya Rasulullah menyuruh apa? Kalau marah lagi berdiri disuruh duduk. Duduk tidak bisa ya tidur. Kalau tidur tidak bisa ya menghindar. Pergi jauh. Jangan ada di situ. Ya. Maka kalau lagi marah sama istri misalnya. Istri antum ngomong, kok menghindari masalah? Pergi aja, tidak usah jawab apa-apa. Tidak usah dijawab apa-apa. Pergi. Kalau bisa touring sekalian. Ya dia tahu bahwa diri kita ini tidak tinggal diam. Ya. Pergi. Benar. Kalau di WA membuat kita marah, tidak usah dijawab. Karena wanita itu biasanya, antum harus tahu, suka mendebatkan sesuatu yang nggak jelas. Itu harus antum ingat. Yang antum ingat, jangan ingat debatnya, ingat ayat ini. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu suka mendebat sesuatu yang nggak jelas. Yang tidak terjadi di masa akan datang pun didebatkan sama dia. Apa yang didebatkan? Maka itu kita yang menghindar. Ali bin Abi Thalib ketika tidak sanggup lagi mendengarkan ocehan istrinya, kemana dia pergi? Ke masjid itu. Tidur berbantalkan tanah. Menghindar. Nah, demikian cara kita untuk bersabar. Karena sabar ini sulit memang. Antum bayangkan dari kantor antum dimarahi bos. Pulang dicueki istri. Jangankan disediain makanan, kopi pun tidak ada. Ya udah, apa yang terjadi? Tambahlah marahnya. Dan itu butuh tambah sabar. Memang sabar itu sekali lagi kalimat yang mudah diucapkan. Dan harus dilatih. Dan biasanya nanti spontan. Kalau sudah sering latih, dia spontan sabar. Spontan terjadi sabar karena memang sudah menjadi karakter. Biasa dicaci maki orang, dicela orang. Oh, yang anak pelajari orang-orang bawa kebenaran itu pasti dicaci maki orang. Nah, sabar kita. Makanya wali-wali Allah di antara sifatnya itu bersabar terhadap caci makian orang bodoh. Allah katakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Wali-wali Allah hamba Ar-Rahman itu mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, taat dan tawadu. Itu hauna. Kemudian jika orang bodoh mengatai mereka, mereka ucapkan kalimat yang membawa keselamatan. Bukan mengucapkan assalamualaikum, bukan. Salam yang dimaksud di sini ucapan yang membawa keselamatan. Itu spontan dari sebuah kesabaran. Dan para nabi dan rasul tidak ada yang mencaci maki orang. Mereka mengajak tidak mengejek. Mereka mengajak tidak membuli orang yang berbuat salah. Sabar mereka, iya, sabar. Sampai Nabi SAW menggambarkan kesabaran orang terdahulu.
Ya, ada di antara mereka yang sisir tubuhnya menggunakan sisir besi sehingga dagingnya terlepas dari tulangnya. Kalau antum pernah melihat sapi yang disayat, yang dilepas adalah kulitnya. Ini enggak. Dia disisir dengan sisir besi yang panas. Kemudian daging-dagingnya ini terpisah dari tulangnya. Dan dia tidak mundur dari agama. Oleh karena itu baca sejarah mereka juga agar kita tetap bersabar dalam berdakwah. Selain daripada melatih diri, tapi lihat contoh juga. Maka Rasulullah SAW pernah mengajarkan kesabaran kepada seorang yang sampai hari ini masih dijuluki sebagai guru dalam kesabaran dari umat Muhammad SAW. Lebih besar ujiannya dari Bilal. Siapa kira-kira? Yaitu Khabbab ibnul Arat. Dialah yang datang menemui Nabi waktu Nabi duduk di Ka'bah. Yang mengatakan, ya Rasulullah, ala tantasiruna, ala tad'autana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, kapan engkau meminta kemenangan untuk kita dan berdoa untuk kita. Dia mengatakan demikian waktu itu dalam kondisi tangannya, ya, tangan, kaki, tubuhnya itu sudah terbakar oleh rantai yang sangat panas yang dililitkan di badannya sebelum dia datang menemui Nabi. Bilal kan ditaruh di matahari kemudian taruh batu besar. Dia enggak. Dia dililitkan dulu tangan kakinya pakai rantai. Di siang hari ditaruh batu di atas dadanya. Di panas matahari. Ketika dia lolos, dia menemui Nabi SAW di waktu petang. Dan dia berkata demikian. Wajar nggak dia berkata demikian? Wajar. Dan alhamdulillah ujian itu tidak diujikan kepada kita. Mungkin kita tidak akan sanggup. Dia datang meminta segera didoakan agar kita menang. Karena itu kan di awal-awal Islam. Nabi SAW mengajarkan kepadanya sabar. Dengan cara bercerita. Dulu ada orang-orang sebelum kalian beriman juga seperti kalian. Karena dia beriman, ditanamlah badannya setengah badan di tanah. Kemudian diletakkan gergaji di antara kepalanya. Dan dibelah menjadi dua. Kemudian Rasul ceritakan yang saya ceritakan tadi. Dulu ada orang yang disisir dengan sisir besi lalu terkelupas daging dari tulang. Kemudian Rasulullah memotivasi suatu hari nanti, wallahi la yansurannallah hadzal amr. Perkara agama ini akan ditolong oleh Allah. Demi Allah perkara agama ini akan ditolong oleh Allah. Hatta yasirur raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami. Sehingga seorang yang berkendaraan dari San'a ke Hadramaut, dia tidak lagi takut dalam perjalanan kecuali takut kepada Allah dan atau serigala yang makan domba. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian ini tergesa-gesa. Itu di hadapan orang yang sedang diuji oleh Allah. Demikian Nabi mengajarkan. Dibacakan sejarahnya dulu, diberikan motivasi agar tetap optimis. Kemudian Rasulullah SAW menegur sikap tidak sabarnya dengan mengatakan, walakinnakum tasta'jilun. Ini menunjukkan bahwa sabar itu tidak bisa hanya teori saja, tapi baca sejarah. Kemudian melatih. Ini mengenai sabar. Karena kita hari ini dicela, caci maki orang. Kalau nggak balas caci maki orang, kita udah baperan, berhenti kita. Oleh karena itu dai, dia tidak boleh lupakan 3 hal dalam berdakwah.
Di antara dari 3 hal itu apa? Sabar. Yang lainnya pelengkap. 3 hal ini harus betul-betul ada. Tidak boleh kurang satu dari 3 hal. Apa kira-kira 3 hal? Berilmu, berani, dan bersabar. Coba kita hilangkan satu dari 3 ini. Bisa nggak dia berdakwah? Ada orang sabar dan berilmu, tapi tidak berani. Nggak jadi. Naik mimbar, gemetar mimbarnya. Karena kaki dan dengkul dia lagi gemetar. Oke, yang kedua, coba kita hilangkan sabar. Berilmu dan berani, baperan. Biasa sedikit aja disenggol orang. Udahlah, nggak usah isi kajian di situ. Ini namanya tidak sabar. Oke, kita hilangkan yang mana? Yang ilmu. Dia berani, dia sabar. Nanti bentuknya seperti jamaah gitu. Menyesatkan orang. Karena tidak berilmu. Sabar dan berani tapi tidak berilmu. Dan ini lebih rusak. Sekarang orang berdakwah tanpa ini. Dan ini menunjukkan bahwa kita butuh 3-3-nya. Apa yang pertama? Ilmu, berani, sabar. Ya. Dan kesabaran itu terjadi pada 3 perkara. Sabar ketika taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. Antum datang ke sini waktu subuh tadi masih enak tidur kan? Enak tidur tuh. Ya kan? Tapi karena antum sabar, antum datang melaksanakan sholat subuh. Dan sholat subuhnya itu setiap hari. Sholat subuh setiap hari. Sabar. Ini namanya sabar dalam ketaatan. Ya. Yang kedua tadi sabar meninggalkan maksiat. Kadang ada kemaksiatan yang kita tidak sabar untuk melakukannya. Contoh apa? Zina. Orang minum khamr, rokok, narkoba masih memikirkan kesehatan. Tapi yang satu ini apa yang dipikirkan? Syahwat. Kadang orang nggak sabar untuk meninggalkan. Udahlah, zina aja dulu nanti tobat gitu. Ini menunjukkan apa? Tidak sabar. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia diajak berzina, punya nafsu nggak dia? Punya atau tidak? Dari mana antum tahu? Dari cerita Allah itu sendiri. Walaqad hammat bihi. Perhatikan bahasa Arabnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita berhasrat, Nabi Yusuf juga berhasrat. Apa yang menahan Nabi Yusuf sehingga dia bersabar dari maksiat? Laula ar-ra'a burhan rabbi. Di situ Allah tidak sebutkan untuk wanita itu, tapi disebutkan untuk Nabi Yusuf. Tidak Allah katakan laula ra'at burhan rabbi, tidak. Tapi disebut laula ra'a burhan rabbi. Itu menunjukkan yang tidak sabar wanita itu. Nabi Yusuf sabar. Posisinya dia wanita cantik. Orang terhormat. Tidak dilihat orang, jangan kata manusia, semut aja tidak masuk ke kamar itu. Tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah. Demikian sabar dari bermaksiat. Dan mudah-mudahan di Jakarta ini kita bisa selalu sabar dari maksiat. Karena di Jakarta ini maksiat tidak dicari, tapi dicari maksiat. Dulu di daerah-daerah kami tidak seperti di sini, tapi sekarang udah rata di mana-mana. Udah rata di mana. Bahkan yang parah orang-orang kampung sekarang. Yang selingkuh sekarang ini bukan hanya orang kaya, orang miskin. Ya, orang miskin. Terus ya subhanallah, lagi tren selingkuh dengan istri dan suami orang. Dulu ada orang mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ya enggak? Dan itu selalu dikaitkan antara suami yang suka dengan istri orang. Sekarang
wanita lebih melihat suami orang mempesona daripada yang bujangan. Maka bisa dikatakan rumput tetangga itu yaitu suami orang gitu, bukan istri orang. Bahkan ya, kalau kita lagi touring kan kita sering dengar tuh omongan ibu-ibu yang punya warung di pinggir-pinggir jalan kalau lagi makan. Wah, suami orang lebih mempesona Pak Ustadz daripada anak-anak muda yang pengangguran, kata dia begitu. Gimana? Ibu-ibu jagain suaminya ya. Doakan kebaikan. Maka kita harus sabar hari ini dalam apa? Menghadapi perbuatan zina ini. Waliyadzubillah. Maka dengan sabarlah kita bisa menghindari. Kemudian terakhir, sabar dari apa? Sabar ketika mendapatkan musibah, dan itu yang dibicarakan di sini. Nah, mengenai taubat dan istighfar, ini adalah merupakan privasi kita dengan Allah setelah berbuat salah. Tidak usah bereforia dengan taubat. Taubat itu ada syarat. Taubat itu dengan ikhlas, kemudian menyesal, berlepas diri dari dosa itu, kemudian berniat untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang kelima, taubat sebelum pintu taubat ditutup. Pintu taubat ditutup ada dua keadaan. Nyawa di kerongkongan dan matahari terbit di barat. Ini 5 syarat taubat disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Apa yang pertama? Ikhlas. Kedua, menyesal atau dibalik, tidak apa-apa, menyesal, berlepas diri dari dosa itu, berazam tidak mau kembali lagi. Kemudian yang kelima, taubat sebelum pintu taubat ditutup. Dan pintu taubat ditutup ada berapa keadaan? 2. Pertama, nyawa di kerongkongan. Kedua, ya sama, termasuk juga nyawa di kerongkongan itu ketika sudah tidak ada harapan hidup dalam kondisi kita itu, walaupun nyawa tidak ke kerongkongan. Contoh Firaun waktu itu tenggelam di laut, kan dia masih sempat mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil. Ini juga sama seperti seorang LGBT atau homo yang dilempar dari gedung yang tinggi, kemudian jatuh ke bawah. Dalam perjalanan ke bawahnya dia bertobat misalnya. Itu tobat udah tidak berguna. Karena tidak ada kemungkinan untuk hidup. Kan LGBT atau homo itu hukuman mati bagi dia bukan dipenggal, tapi ditaruh di gedung yang tinggi atau di jurang, kemudian dilempar ke bawah. Kepala posisi harus di bawah. Dari atas dilempar lagi pakai batu. Nah, ketika dia jatuh, dia bertobat, itu udah tidak berguna tobat. Demikian syarat-syarat taubat kepada Allah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dengan istighfar kepadanya. Dan Nabi SAW melakukan istighfar sehari berapa kali? 70 sampai 100 kali. Kita berapa kali sehari? Ya, 3 kali 5 lah. 15 kali berarti. Setiap selesai sholat maksudnya. Astagfirullah. Karena orang yang tidak pernah istighfar, dia adalah manusia yang paling dibenci Allah. Orang tidak pernah bertobat walaupun banyak ibadah, biasanya Allah akan menggiring dia ke dalam perbuatan maksiat. Karena Allah akan menyesatkan hati orang yang tidak pernah merasa bersalah. Hati-hati itu. Dan itu harus hati-hati, betul-betul hati-hati. Kemudian kita juga jangan kepoi dosa orang. Ini buat pasangan nih yang suka periksa HP. Nggak usah, ngapain periksa HP pasangan. Kecuali dia mengizinkan. Tidak perlu kita mencari tahu dosa orang, karena kita sendiri pelaku dosa. Apa tujuan orang mencari tahu dosa orang?
kecuali dosa itu menghancurkan orang lain ya, seperti homo, seperti germo, seperti penjual minuman keras, seperti penjual narkoba. Ini tugas para intelijen untuk mencari tahu, dan itu kewajiban mereka. Tapi kalau dosa dia misalnya dia mungkin berzina, atau dia judi, atau dia selingkuh misalnya, nggak usah dicari tahu. Allah akan bongkar sendiri kok itu. Nggak usah dicurigai gitu. Tapi kewajiban kita nasihat. Kadang ada di antara kita nih, teman kita udah pakai temper glass yang hanya bisa dilihat di tengah. Samping ada bisa kelihatan kan? Masih ditengok juga sama dia, ngapain itu? Nggak perlu. Kecuali sekali lagi orang yang punya tugas sebagai intelijen atau apa yang meneliti tentang penjahat gitu. Kadang ada sebagian orang mengirim intelijen untuk suaminya, bayangkan. Antum pernah dengar nggak cerita itu? Karena sampai suaminya yang baik itu jadi rusak gara-gara perlakuan istri. Jadi seorang istri kaya raya punya suami yang sudah pangkatnya kolonel. Dia di satuan batalionnya, dia pimpinan satuan. Orang kaya suaminya, dan masya Allah baik banget. Tutur katanya juga enak, walaupun dia seorang aparat ya, tidak terlihat sebagai seorang yang sangar gitu. Nah, diundanglah saya ke rumahnya untuk memperbaiki keadaan mereka supaya tidak jadi cerai. Ternyata suaminya itu merasa sakit hati, dan suaminya tahu bahwa dia pernah ngirim intelijen untuk meneliti suaminya yang ada di tempat tugasnya, dan ditaruh GPS, dan suaminya tahu di mobilnya ada GPS. Karena begitu ya suami bisa rusak. Kenapa orang bisa rusak? Karena dicurigai dosa. Yang tidak nyaman buat seorang laki-laki, kenapa dia bisa jatuh dalam perbuatan maksiat? Ada pertanyaan interogasi. Interogasi itu dilakukan untuk orang yang bersalah atau orang yang tidak bersalah? Bersalah. Coba antum pulang dari mana Pak? Sama siapa? Mau kemana lagi? Risih nggak tuh? Risih lah. Maka itu yang buat istri Nabi SAW tidak pernah mengucapkan itu. Nggak pernah. Nabi waktu dia pulang dari Gua Hira, ada nggak Rasulullah ditanya, ngapain aja sih Gua Hira gitu? Ditanya oleh Khadijah, ada nggak? Enggak, katakan. Atau dia katakan, makanya jangan sendiri masuk angin gitu. Nggak ada. Waktu Nabi berangkat disediakan bekal, berangkat, pulang nggak bawa uang tuh. Dia nggak nanya dari mana kan? Sampai terjadi datang Jibril, baru ketahuan bahwa dia suka menyendiri di mana? Di Gua Hira. Karena itu membuat seorang nyaman dan dia tidak akan melupakan kebaikan orang. Tapi kalau interogasi itu bisa membuat orang justru jatuh dalam maksiat. Hati-hati kita dengan hal itu, karena itu bisa jadi doa. Tidak usah cari tahu kesalahan orang. Cukup kita sendiri banyak beristighfar kepada Allah, semua urusan kita akan mudah. Semua urusan kita akan mudah. Insya Allah semua urusan kita akan mudah. Kalau ada orang yang berbuat salah, kita ajak mereka untuk kembali kepada Allah. Entah pasangan kita atau teman-teman kita. Karena kagum dengan perbuatan Al-Ustaz Ainur Rafiq rahimahullah ta'ala. Ketika ada santriwatinya keluar, nakal-nakal santri, ada 3-4 orang. Santriwati dia keluar nonton apalah acara kayak dangdut gitu. Karena pondok di Sidayu itu enggak ada pagarnya kan. Ya langsung bergabung dengan kampung Al-Furqan. Itu santriwati itu kan dilaporkan ke beliau, kan mau dikeluarkan oleh pihak petugas di kesantrian perempuan.
Ustaz Nur Rafiq meminta nama mereka yang keluar itu, tidak meminta mereka datang. Namanya mana? Bayangkan, dimintai namanya. Ditanya untuk apa Ustaz? Biar aku laporkan mereka kepada Allah nanti malam ketika aku bangun. Dilaporkan ke siapa? Kepada Allah. Dimintakan kebaikan untuk dia. Karena udah diajak, udah dinasehati, tidak bisa juga. Udah biar Allah. Dan mereka jadi guru sekarang. Karena Anda dapatkan artikel dari cerita mereka sendiri. Demikian kita menyikapi orang bersalah. Jangan menari-nari di atas kesalahan orang lain. Ya, kadang kita senang lihat, wah ada ustadz ngerokok nih, itu senang kita. Ngapain antum senang? Kalau bisa kita doakan supaya dia apa? Tinggalkan rokoknya. Oke? Ada lihat ustadz gonceng istri muda, selingkuh ustadz. Istri mudanya bukan selingkuhannya. Tidak usah kita terlalu senang di atas kesalahan orang lain. Karena itu akan membuat kita sendiri terfitnah dengan kesalahan. Bagi kita istighfarlah yang paling penting. Memperbaiki diri. Oke, ada sedikit faedah dari dua ulama besar kita tentang tak boleh kita bersenang-senang dengan kesalahan orang. Ini juga nasihat Al-Hasan Al-Basri dan yang lain. Ada dua ulama kita, ulama qiraat. Yang pertama namanya Yazidi, yang kedua namanya Kisai. Kedua-duanya diundang oleh Harun Ar-Rasyid. Waktu maghrib tiba, Al-Kisai rahimahullah, dia ulama Kufah, dia memimpin sholat maghrib. Waktu maghrib tiba, dia sholat maghrib. Tahu antum, dia lupa baca surat apa? Dia lupa baca suratul Kafirun. Selesai sholat, Al-Yazidi merasa senang. Ini ternyata ulama qiraat dari Kufah itu surat Al-Kafirun aja salah. Jadi dia seakan-akan ingin membanggakan dirinya gitu. Oh ternyata ini cuma segitu ilmunya. Manusiawi lupa itu hal yang biasa. Begitu tiba waktu Isya, Al-Yazidi disuruh jadi imam. Dipersilahkan. Dia lupa surat apa? Al-Fatihah. Dinasihati. Wahai saudaraku, jangan pernah bergembira di atas kesalahan orang lain, di mana engkau pun akan diuji dengan kesalahan yang sama. Dan itu nasihat ulama sebelumnya, Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka sekali lagi, tugas kita memperbaiki diri dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya. Sekira cukup, insya Allah kita akan mulai pekan depan 4 kaedahnya. Ada pertanyaan? Atau sudah masuk syuruk? Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.